Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Ada nggak nih yang lagi cari HP yang harganya ramah di kantong, tapi spek dan fiturnya tetap mumpuni baik untuk harian atau bermain game HD? Kalau iya, berarti HP yang akan saya review kali ini cocok banget nih buat kalian pertimbangan untuk dibeli. Karena dengan harga 1,4 juta aja, kalian udah bisa ngerasain HP yang pakai chipset sekelas Snapdragon 835, layar IXO dengan resolusi Quad HD+, yang support refresh rate 120Hz. Dan juga udah pakai fitur NFC juga loh, yaitu Sharp Aquos Air SHV39. Desain dari HP ini memang terlihat udah nggak up to date banget, masih memiliki bagian dagu dan dahi yang cukup tebal. Tapi dengan bahan material glass dan aluminium frame-nya tetap membuat HP ini terlihat solid dan kokoh saat digenggam. Meski desain layarnya ini masih terlihat jadul, tapi teknologi yang dibenamkan di layarnya ini tetap tergolong keren nih. Layar sebesar 5,3 inch-nya ini udah pakai panel IXO screen yang beresolusi Quad HD+, 1440x2560 pixel, serta udah mendukung fitur HDR10 dan refresh rate 120Hz. Kualitas layarnya terasa tajam dan manjain mata banget. Buat scrolling juga jadi terasa lebih smooth saat mengaktifkan fitur high speed display-nya. Cara menggunakan fitur ini pun tergolong mudah dan bisa langsung ditemukan di menu setting yang posisinya langsung terbaca di bagian atas ini. Oh iya, meskipun HP ini cuma pakai kapasitas baterai 3160 mAh, tapi ternyata untuk daya tahan baterainya tergolong lumayan awet nih. Sudah saya pakai selama seharian, testing sesekali bermain game dan aktif buat cek media sosial, ternyata belum lowbat juga. Apalagi buat ngisi baterainya juga tergolong cepat karena udah mendukung fitur Qualcomm Quick Charge 3.0 yang tentunya udah menggunakan port USB Type-C. Heran aja sih karena dengan baterainya yang kecil tapi spek layarnya yang overpower, kirain bakal bikin HP-nya boros. Ternyata manajemen daya dari HP Sharp yang satu ini hebat juga ya. Dan saya cek juga menggunakan aplikasi sensor box, ternyata cuma ada satu sensor aja nih yang absen di HP Sharp Aquos Air ini. Untuk respon kecepatan sensor sidik jarinya juga tergolong biasa aja, nggak terlalu cepat tapi juga nggak lambat-lambat banget. Sharp Aquos Air ini ditenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 835 yang berfabrikasi 10 nanometer. Dipadukan dengan memori RAM 4GB LPDDR4X dan ROM 64GB UFS 2.1. Performanya jelas masih powerful untuk saat ini. Saya tes menggunakan aplikasi Antutu versi 8 berhasil mencapai skor 220 ribuan, dengan skor CPU di angka 60 ribuan dan skor GPU di angka 74 ribuan. Lalu saya tes juga menggunakan aplikasi Geekbench 5 dan mendapatkan skor 357 poin untuk single core serta 1091 poin untuk multicore-nya. Terakhir saya tes pakai aplikasi 3D Mark pada mode Slingshot Extreme dan berhasil mendapatkan overall skor 3054 poin. Tapi gimana nih performa realnya saat menjalankan 3 game berat yang udah saya siapkan? Game pertama saya tes bermain game PUBG Mobile. Settingan tertinggi bisa di SDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan untuk pengalaman terbaik saya mainkan pada settingan Smooth Extreme. Gameplaynya sih terasa stabil dan memang cenderung smooth. Sedikit frame drop terasa ketika bertemu player asli, tapi overall masih sangat playable. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 43 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 15%. Game kedua saya tes bermain game Genshin Impact. Ternyata untuk settingan defaultnya berada di low. Tapi saya coba mainkan pada settingan tertinggi dengan mengaktifkan mode 60 fps. Dan ternyata masih lumayan playable. Meskipun tetap terasa lag dan frame drop saat melawan monster dan skill animasinya muncul. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 45 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 19%. Game terakhir saya tes bermain game Asphalt 9. Tapi ternyata masih belum bisa mengaktifkan mode 60 fps-nya. Dan saya rubah ke settingan high quality. Gameplaynya jadi kurang smooth dan terasa agak sedikit lag saat mengeluarkan nose hingga bertabrakan dengan musuh. Namun efek animasi seperti blur atau bokehnya tetap bisa ditampilkan dengan cukup baik. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 43 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 14%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan volume dan brightness di 50%, baterainya berkurang sekitar 6%. Tapi menggunakan koneksi Wi-Fi loh ya. Sharp Aquos Air ini membenamkan kamera utama sebesar 23 megapiksel dengan sensor CMOS yang berapertur f1.9. Punya fitur face detection autofocus dan OIS agar hasil foto dan rekaman videonya bisa lebih stabil.
Untuk kamera selfie-nya terdapat sensor sebesar 16 megapiksel dengan sensor CMOS yang berapertur f2.0 dengan lensa wide dan sudut tangkapan mencapai 90 derajat. Untuk kualitas jepretannya juga terbilang masih bagus dan nggak ngecewain banget. Untuk sebuah HP di harga 1,3 jutaan, hasil foto atau videonya masih sangat bisa diandalkan. Tapi sayang aja sih belum ada fitur mode malamnya. Jadi kalau foto di kondisi cahaya yang rendah, jadi tidak begitu maksimal. Lihat sendiri aja deh hasil foto dan videonya berikut ini. Kesimpulannya, HP dari Sharp Aquos R ini memang masih layak banget untuk dipakai di tahun 2021 ini ya. Mengingat harganya yang bisa kalian dapetin mulai dari 1,3 jutaan aja, tapi udah bisa ngerasain fitur-fitur flagship yang masih jarang ditemui di HP kelas entry hingga mid-range pada saat ini. Coba deh, ada nggak sih HP sejutaan yang ngasih layar 120Hz, resolusi 2K, hingga fitur SDR10? Udah gitu ada fitur NFC dan untuk sensor-sensornya juga tergolong lengkap. Cuma ya karena emang HP ini nggak resmi rilis di Indonesia aja nih, jadi minusnya nggak mungkin dapetin HP seri ini yang bener-bener masih baru. Dan kalau masalah sinyalnya keluar atau enggak, udah saya tes sendiri, ternyata sinyalnya tetap keluar dan cuma perlu sedikit setting APN-nya aja. Buat yang tertarik untuk membeli HP bekas review ini, buruan klik link di bawah video ini ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.